90% seller pemula itu gagal ketika baru mulai jualan online. Ini mau di Shopee, mau di TikTok, mau di Tokopedia, mau dimanapun pasti banyak banget yang ngalamin gagal. Dan gue yakin kalian pasti ngerasa kan, udah capek-capek bikin toko, udah ngupload, udah apa, harapannya udah di-upload itu laku, terus ternyata kok segitu-segitu aja, kok nggak ada yang laku, kok nggak ada yang beli. Dan biasanya juga kita ngerasa, ini mah kalah saing nih, wah ini nggak adil nih, dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa nggak sih kita minimalisasi biar nggak 90%? Apa aja sih yang dilakuin biar tingkat kegagalannya itu lebih rendah gitu ya. Nah kalau gue sekarang awal lagi bikin toko, gue bakal melakukan hal seperti ini biar toko gue nggak jadi korban. Apa aja sih? Nah sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, biasanya yang bikin salah dari banyak seller adalah kita tuh selalu keikat atau kebawa dengan produk yang kita punya. Bener ya? Gue sering banget bahas kayak ketika ngobrol kemana-mana kayak seller tuh ngerasa gini, gue udah punya produk A, produk ini udah dari lama, terus udah gitu, ya udah pokoknya gue mau jual produk ini. Gue nggak peduli dengan kompetitor, pokoknya produk gue paling bagus. Nah ketika kita berpikir seperti itu, nah kita biasanya nggak ada ruangan buat tumbuh dan akhirnya ngerasa ya udahlah kalau kayak gitu kita juga susah gitu, nggak bisa mau laku lagi. Dan terus ketika lo kelihat kayak kok ada orang lain bisa bikin lebih bagus, lebih murah, misalnya kita bilang, oh itu mah nggak adil nih, ini mah impor nih, ini mah pabrik Cina nih, ini nggak bisa nih, di lokal nggak bisa nih, hitungannya nggak masuk segala macam. Jadi maksud gue, ketika lo lihat ada tantangan, ada orang yang lebih baik, kita tuh bukan ngelihat kayak, oke, gue harus ngapain ya biar bisa kayak gitu, bener nggak? Tapi kita fokusnya adalah, pokoknya gue mau ini harus menang, ini harus laris, gitu kan. Dan ketika barangnya sama, lu bertarung juga di pasar yang sama dengan orang-orang yang mungkin ya udah lu nggak bisa lawan gitu loh. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, pertama adalah kalau misalnya lu fokusnya ke produk, kalian nggak kepikir kayak, emang tuh orang tuh pengen beli apa sih? Kebayang nggak sih? Kayak gini, gue sering ketemu kalau misalnya seller-seller yang misalnya kayak jualan di Tanah Abang atau di mana, mereka tuh udah dapat barang pabrikan, misalnya barang pabrikannya misalnya jaket atau apa, dan semua toko tuh sama, terus udah gitu nggak mikir, oke, emang orang mau belinya yang mana ya? Bisa nggak sih gue minta ke pabrik, gue bikin yang beda buat gue? Bisa nggak sih barang ini gue bikin khusus? Bisa nggak sih gue bikin barang ini di white label? Sambil mikir kira-kira emang yang orang pengen beli yang mana? Karena kalau semua jualan di barangnya sama, ya pembeli juga merasa nggak punya pilihan. Bener nggak? Ketika pembeli nggak punya pilihan, ya mereka bakal mencari yang paling murah. Nah, itulah yang bikin kayak kalian selalu jualan di situ. Gitu. Jadi jangan bikin yang sama, bikin yang unik, bikin yang beda. Jangan karena pattern itu udah ada, ya udah pokoknya mau bikinnya kayak gini. Gitu. Dan memang banyak banget yang ngalamin. Contoh gini, gue punya partner gue bikin tasnya tas kulit, terus udah gitu ketika gue lihat, kok ini barangnya gini banget ya, dia bilang, nggak bisa gitu yo, soalnya ini tuh pengrajin kita memang bisa bikinnya kayak gini doang. Ya, gue bilang, ini udah nggak laku, nggak bisa gitu, harus ini yang laku, karena kan bisa bikinnya ini. Ya kan lu nggak bisa maksa orang buat beli apa yang lu bisa bikin. Yang lu perlu bikin adalah, bukan paksa ya, kalian harusnya bikin apa ya, bikin ngerti apa yang mereka mau, nanti bikinnya apa yang mereka mau beli gitu loh. Itu pasti dibeli, itu cara pertama. Nah kedua adalah kalau misalnya lu pengen ngerasa, aduh biar gue gagal gimana nih, jangan fokus sama produk tapi cari apa yang orang mau. Ketika lu bisa nemu apa yang orang mau, kadang itu tuh gimana ya, maksud gue ya, nggak seremut yang kita pikirin kok. Sebagai seller seriusan gitu, malah bisa jadi kalian dapat profit yang lebih tinggi, bisa dapat untung yang lebih banyak dengan memperdengarkan apa yang konsumen mau gitu. Caranya gimana? Lo bisa riset, lo bisa riset, tanyain langsung, lo bisa lihat di review-review jeleknya orang tentang toko-toko kompetitor biar tahu yang mereka harapin apa gitu ya. Terus yang berikutnya adalah, ya udah pasti ya kalau namanya mau bisnis pemula, satu, lo harus punya modal deh. Kenapa gue bilang punya modal? Karena ya gue nggak bilang lo harus punya modal banyak sih, tapi minimal kalau lo gagal, lo tuh harus ada backupnya. Jangan sampai kalau lo gagal, hidup lo habis. Jangan sampai modal lo gandelin pay letter. Karena kalau udah kayak gitu, stres lo pasti berat banget. Dan ya kan kita nggak mau dong lo stres segitunya. Bener nggak? Yang namanya jualan atau bisnis itu butuh modal dan butuh waktu. Gitu kan. Jadi ya mental lu bakal lebih sehat deh kalau lu nggak pakai pay letter, intinya begitu ya. Yang ketiga adalah jangan sampai bikin toko yang asal aja, karena yang namanya toko itu adalah cerminan produk kita tuh kayak gimana. Jadi kayak nama toko tuh bukan cuma nama ya, maksud gue bahas gini, toko kalian secara keseluruhan mulai dari bannernya, mulai dari tampilannya gitu kan,
Mulai dari misalnya message-nya seperti apa, jangan ngasal, jangan cuman kepikiran seadanya. Dan jangan cuman ibaratnya gini, lu punya admin, serahin ke admin 100%. Artinya kalau gitu jadi toko admin lu dong. Bener nggak? Jadi bikinlah sesuatu yang memang mewakili value kalian sebagai si sellernya. Dengan gitu jadi orang itu lebih gampang percaya. Nah, terus yang berikutnya yang paling penting adalah sebagai lu pemula, lu harus bisa pemula itu jangan sampai lambat gitu tau nggak? Jadi gini, lu masih belum ngerti, nggak apa-apa. Tapi lu jangan sampai lambat. Lambat tuh kayak gimana? Misalnya hari lu jual baju. Tapi jangan labil juga ya, maksud gue ya. Labil tuh gini, lu jual baju, lu ternyata sadar, anjir gue nggak cocok nih jual baju nih, gue nggak laku nih. Nah, itu tuh bukan langsung besok, hari ini lu buka, nggak laku, besok lu langsung jual celana. Besok lu langsung jual sarung. Besok lu langsung jual elektronik. Nggak gitu juga sehari kecepatan. Tapi maksud gue adalah lu butuh bisa adaptasi cepat. Misalnya, lu jual baju, ternyata begitu dicobain seminggu, 2 minggu, 3 minggu gagal, bisa nggak coba produk yang lain gitu loh. Dan kalau bisa, sebenarnya jangan pernah pindah industri. Nah, insight yang gue alamin gitu. Jangan pernah pindah industri. Kenapa? Karena kalau pindah industri, lu selalu mengulang dari nol. Tapi kalau misalnya industrinya tetap, misalnya fashion, tetap fashion. Itu nggak nol banget kok. Lu jadi belajar apa yang lu dapetin sekarang, kegagalan lu sekarang bisa dipakai di yang lama, bisa dipakai yang baru gitu. Dan itu di satu bidang yang sama gitu. Dan biasanya orang Indonesia itu kalau dibandingin orang luar, kelemahannya adalah orang Indonesia tuh nggak punya spesialisasi. Jadi jarang banget yang jago dalam satu bidang, tapi orang Indonesia jago macam-macam, serba bisa gitu ya. Palu gada lu mau apa bisa deh pokoknya, tapi nggak ada yang spesifik, nggak ada yang jago banget gitu ya. Nah, kemudian kalau buat pemula, yang lu perlu lakuin lagi adalah lu harus ngerti cara cari traffic. Barang lu boleh gagal, tapi jangan sampai lu gagal cara cari traffic. Karena kalau misalnya cara cari traffic lu nggak ngerti, lu mau bikin barang sebagus apapun, lu nggak bisa dapat orang yang lihat, nggak ada yang beli. Tapi kalau lu ngerti cara cari traffic, ibaratnya gini, oke, gue ngerti cara cari traffic. Sekarang barang gue yang ini nggak laku. Itu tinggal masalah gue ganti barang, nanti gue bakal ketemu nih barang yang laku. Pola pikirnya sinkron. Tapi kalau misalnya gue nggak ngerti cara cari traffic, wah, itu udah gawat tuh. Gitu ya. Nah, perlu bikin cara cari traffic. Cara cari traffic itu gimana? Mulai dari mungkin bikin konten, mulai dari iklan, apakah lo mungkin bisa live streaming, apakah lo ngerti affiliate. Kadang nggak usah semuanya juga, semua nggak apa-apa. Lo bisa semua juga, bisa gila. Cukup cari 1-2 deh, yang memang lo mau kuasai, bisain di situ. Nah, udah ngerti cara-cara traffic, yang terakhir adalah bisa baca data. Karena itu paling penting. Kalian misalnya mau dibilang kayak produk kalian jelek, gini, gue sering ketemu kayak 100 udah gitu, kalau misalnya ketemu gue orang data sebenarnya, jadi kayak kalau gue lihat data, terus gitu gue bilang, Pak jujur aja produk lu jelek, gitu, pasti sellernya marah. Tapi gue bukan ngomong apa-apa, terus gue harus ngapain? Gue harus bilang produk lu tuh bagus tapi nggak laku, sama aja produk lu jelek berarti kan, maksudnya bener nggak? Nah, kenapa gue bisa gitu? Karena gue lihat dari data yang ada, oke, produknya seperti ini, trafficnya udah seperti ini, ininya seperti ini, responnya nggak ada, berarti kan jelek. Ada yang salah. Nah, salahnya di mana? Itu yang harus dicari. Bener nggak? Iya kan? Nah, disitulah kita riset lagi ya. Karena kalau misalnya kita ngomong sesuatu pakai data, itu bukan lagi pakai perasaan. Dan orang Indonesia dikit-dikit pakai perasaan, bener nggak? Perasaan saya udah lakukan yang terbaik deh. Iya, perasaan lu yang udah terbaik kan. Tapi kan marketnya nggak mau. Berarti kan bukan perasaan lu. Tapi yang penting adalah apa yang dimau sama si market itu sendiri. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu nih beberapa hal yang gue lihat banyak banget dialami pemula gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya buat kalian pemula yang pengen biar perjalanan lu tuh lebih mulus, lebih lancar gitu ya. Gue di Skill School punya program pendampingan khusus buat kalian. Jadi kita udah siapin tim mentor buat ngajarin kalian tentang mulai dari gimana ngerisetnya, gimana lawannya, lu harus ngapain. Jadi minimal apapun yang harus lu lakuin kalau misalnya lu sendiri, lu kan cari jalan sendiri ya. Nabrak-nabrak tembok sendiri ya. Nah kalau ini nggak akan nabrak-nabrak tembok banget gitu, karena ada yang ngasih guideline-nya. Kalau lu kesini lu bakal gini nih, kalau lu ke situ lu bakal gitu nih, kalau lu begini lu bakal gini nih, gitu. Nah kurang lebih bakal seperti itu, gitu ya. Jadi kalau buat lo yang mau didampingin, lo bisa tulis di komen gua atau klik link di deskripsi. Jangan lupa juga kalau ada yang lo mau tanyain, lo tulis di komen dan jangan lupa buat like dan share. Laku ratusan juta rupiah dalam launching 1-3 bulan pertama. Mungkin nggak sih? Jadi gini, di sini gue mau cerita sedikit studi kasus yang gue alamin sendiri. Jadi waktu itu kita ngelaunching salah satu produk gitu ya. Itu produk ini bisa dibilang kayak 1 bulan pertama tuh udah dapat 400-500 juta, dalam 3 bulan udah 1 miliar lebih gitu ya. Dalam waktu yang singkat dan launchingnya tuh cukup cepat.
gitu ya. Gimana caranya sih gitu kan? Bisa nggak kalian tiru cara ini? Nah, di sini gue mau spill. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, semua pasti pengen dong begitu bikin produk langsung rame, karena yang dialamin adalah biasanya udah bikin ya lama kan, bener nggak? Terus gimana caranya gitu ya? Jadi ini jujur cerita ini ada yang gue alamin pribadi dan ada juga beberapa yang mungkin dialamin sama beberapa kliennya gitu ya. Yang gue bakal cerita adalah yang gue bakal cerita detail adalah ini yang gue pribadi ngalamin ya. Karena kalau yang klien kan nanti kalian bilang gini, ah itu kan mungkin brandnya udah lebih dikenal, itu kan kayak gini, itu kan kayak gitu, itu kan kayak gini. Ya udahlah. Padahal nih, misalnya nih, kalau misalnya lo mau dilarisin, nama kita juga mamanya bisa dibantuin kok. Biar langsung ini, tapi step-stepnya kurang lebih nggak beda jauh dari sini, gitu ya. Nah, kalau yang gue lakuin pribadi gimana? Jadi waktu itu yang dilakuin adalah waktu gue launching Affiliate Academy. Affiliate Academy itu baru di launching kurang lebih bulan Oktober tahun lalu, 2024. Jadi kayak, terus sekarang kalau dihitung juga kayaknya belum setahun ya. Kita belum ulang tahun, kita belum setahun. Secara idenya, secara pembuatan pemikiran itu memang lebih lama sih. Tapi benar-benar kita ketika mulai hit pertama mau jualan itu ya kurang lebih di bulan Oktober gitu ya. Jadi di bulan Oktober kita mulai launching, mulai dari pre-launchingnya sampai launchingnya itu mungkin di November awal waktu itu di TikTok Shop gitu ya. Nah, terus tadi gue udah cerita nih, omsetnya kayak di bulan pertama kita tembus 400-an, di bulan kedua juga kurang lebih segitu, bulan ketiga kita udah 1, lebih secara penjualannya, gitu ya, total salesnya. Terus apa yang dilakuin gitu ya, yang dilakuin tuh kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, waktu awal kita mencoba membuat berbagai strategi launching. Jujur, pasti kalian juga kan kalau gitu-gitu kan, oke, udah bikin produk kita ngerasa udah market fit, udah bagus, udah siap, terus kita mau launchingnya gimana gitu kan. Berarti kan kita harus bikin dong beberapa strateginya dong, bener nggak? Nah, strategi waktu awalnya kita pikirin, nggak semua strategi yang gue bikin waktu itu berjalan dengan baik. Fair ngomong, jadi ada beberapa yang nggak lancar, ada beberapa yang nggak smooth, tapi ya memang ya ketika lo bisnis memang pasti kayak gitu. Bahkan lo mau suruh orang pun pasti ada aja yang, maksudnya apa ya, nggak 100% tuh kayaknya gue rasa nggak pernah kejadian deh, nggak mungkin ada 100%, pasti ada kurang-kurangnya, tapi kurang-kurangnya ini kan yang nanti kita bakal cari bisa nggak kita perbaikin supaya semakin lama semakin baik. Terus rencananya kayak gimana? Jadi waktu di awal kita udah bikin produk, yang pertama kali waktu itu kita cek adalah positioning kita tuh lawannya siapa. Lo harus cek, itu benar-benar harus riset. Karena lo biar tahu, bukan sebenarnya buat nyontek ya. Karena kan gini, gue sering banyak ngeliat nih kalau orang yang jualan justru nyontek-nyontekan sama kompetitor. Pengennya gimana ya, kalau ibarat kalau orang tuh ya, kompetitor lu kemana lu tempelin terus. Enggak gitu juga, gila. Itu kerjaan orang bego namanya. Bener nggak? Ya, nggak gitu ya. Bukan lu ikutin semua, lu jiplak-plak ketiplak. Justru lu harus tahu dia melakukan apa, positioning dia seperti apa, strategi dia seperti apa. Nanti dari strategi dia seperti apa, inilah baru nanti kita rancang. Oh, kalau dia kayak gini, gue harus ngapain ya, gitu loh. Oh, dia melakukan A, gue ngapain ya, gue lagi ngelakuin B, terus nanti dia ngapain ya, kira-kira gimana ya caranya gitu loh. Bukan ini gitu, kayak gue sering, karena kenapa gue bilang gitu, gue sering banget ketemu, apa ya, gue sering banget ketemu sama orang-orang yang kerjaannya itu kayak gitu, jadi kayak nyontek, niru semuanya diikutin, plak ketiplak, serius, kayak Mea tuh ada beberapa yang kayak gitu, jadi kayak kadang gue juga sampai, lu tuh ngapain sih gitu kan, kayak ya kayaknya lu nggak mungkin, kayaknya cara lu salah deh gitu, dan terbukti sebenarnya kayaknya sih mereka nggak dapat market gitu kan, malah makin stres gitu. Jadi ya maksudnya lu harus mikir, oke, orang mau ngapain, lu ngelakuin apa nih gitu, kurang lebih harus tahu. Jadi positioning itu pertama yang gue lihat. Jadi waktu awal kita lihat, oke, kita punya lawan, mungkin ada beberapa waktu itu lawan yang baru launching mirip sama kita, itu salah satu konten kreator yang terkenal sekali, yang ya mungkin gini lah, gue nggak akan sebut namanya, kalian pasti tahu, yang wah pokoknya gede banget di TikTok, di YouTube, di mana pokoknya gede banget. Nah waktu itu dia mau bikin juga kelas buat kreator, dan ternyata kelasnya dia waktu itu kita bikinnya target market kita kreator ya, yang dia premium banget, yang belinya banyak, tapi ternyata dia nggak bisa ngurusin. Akhirnya itu banyak problem juga, masalah di situ gitu ya, banyak yang membernya pada speak up, dan wah semua kayak marah-marah gitu kan. Itu yang pertama. Nah, jadi pertama kita cari tahu kurang lebih seperti apa. Nah, terus udah gitu kedua, kita bikin nih, oke, kita mau launching, dan launching ini kita perlu nge-hype-in dengan beberapa step. Waktu itu ya, kita ingat, kita soft launching kita Oktober, launching kita tuh kurang lebih di November. Strategi kita waktu itu ada 3 step. Step pertama adalah, misalnya karena waktu itu
waktu itu ketika Affiliate Academy itu kan gue ngajak partneran ya, gue ngajak partneran sama 3 orang, dan jadi dari berempat itu masing-masing punya audiens yang cukup kuat gitu ya. Ada yang kuat di komunitas, ada yang punya komunitas besar banget. Jadi waktu itu target kita adalah kita mindahin dulu nih komunitasnya dia buat masuk ke sini. Itu adalah first step. Step kedua adalah, nah kita mau bikin efek viral di TikTok waktu itu. Efek viral di TikTok. Jadi waktu itu ada salah satu co-founder gue juga. Nah dia tuh punya banyak network, banyak koneksi orang-orang TikToker affiliate, TikTok affiliate yang orang-orang yang sering bahas tentang affiliate TikTok itu banyak banget, dan kita sebarin langsung sampel-sampel ke mereka, kita minta mereka buat bikin konten, kita sebarin, dan kita waktu itu kasih deadline kayak, bro, kita minta tolong di bulan ini ya gitu. Jadi waktu itu kayak dalam waktu singkat itu mungkin bisa dibilang kreator besar yang membahas tentang apa yang kita bikin itu hampir 20 lah, 15 orangan lah, dari 4 tambah multiply lagi gitu. Ada beberapa yang langsung pada bikin beberapa konten juga di situ. Gitu ya. Nah untuk affiliate sendiri waktu itu kita bikin strategi komisi yang cukup menarik, yang cukup kompetitif. Jadi kenapa waktu itu pakai affiliate ya? Karena maksud gue kalau kita sendiri yang ngomong, kita sadar, gue sadar gini loh, kalau misalnya gue bikin sesuatu terus gue doang yang ngomong, orang juga bakal bilang bullshit gitu. Ya udah, gue butuh banyak orang buat ini, dan udah itu gue adsin. Nah jadi di sini nih biasanya nih pasti banyak seller kayak, anjir udah dibagi komisi, dikasih ads lagi, gila enak banget tuh. Ya seperti yang gue bilang, gue pengen efek awal gue dapat, gue pengen momentum gue dapat, ya udah gue bayar itu kan buat beli waktu. Kecuali kalau misalnya ya lu kalau lu nggak mau beli waktu, ya udah sabar tungguin. Kan gue bilang juga ini strategi gue buat cepat dan terbukti berhasil gitu ya. Itu yang gue lakuin. Nah terus yang berikutnya adalah, jadi kan tadi kan satu nih kita main komunitas, kita butuh di mana tuh namanya, kita butuh waktu itu tuh langsung dibikin viral, efek viral, bener nggak? Ketiga kita udah siapin juga nih, jangan lupa kayak tim fulfillment-nya tuh kuat nggak gitu loh, jangan sampai nanti keteteran kan. Jadi kita nyiapin orangnya juga, operasional back-end-nya harus bisa kuat gitu ya. Nah terus yang berikutnya adalah kita waktu itu dari bulan November kita udah punya target, oke, dalam waktu 3 bulan kita perlu bikin event perdana, eventnya targetnya 500 orang. Wah, ambisius kan, maksud gua kan. Nah, itulah yang kita bikin gitu ya. Jadi dari bulan dari bulan Oktober, November, Oktober akhir itu kan mulai dari komunitas, November mulai TikTok Shop, Desember itu masih mulai jalan, Januari berarti di bulan ketiga kita justru udah mulai ngarahin kayak, yuk kita mau ada gathering pertama. Jadi dalam waktu yang super singkat, dan di Februari itu kejadian 500 orang datang gitu kan. Nah, kenapa waktu itu gue pengen bikin sampai event seperti itu? Karena dari situ after eventnya gue tembak ke publikasi media. Nah, publikasi media masuk. Nah, setelah itu kita amplified lagi gitu loh dari konten-kontennya, dan ternyata akhirnya terbukti. Dengan kayak gitu gue menimbulkan pasar gue sendiri. Pasarnya dapat, penjualannya stabil. Sekarang bisa dibilang apakah kita masih harus kayak nyebarin di kreator sebanyak kayak dulu? Enggak. Terus apakah misalnya gue bikin event, ya mungkin event kita tahun ini mungkin bakal bikin lagi sih gitu kan. Tapi maksud gue udah mulai banyak orang-orang yang akhirnya UGC-nya terbentuk. Secara penjualannya udah stabil juga, penjualannya bertumbuh terus gitu loh. Angkanya ada naik terus gitu loh. Ataupun kalau misalnya lagi di momen sepi ya masih di angka ya 300-400 jutaan, masih oke lah ya, kurang lebih. Nah, itulah yang kita udah hasilin gitu ya. Jadi yang tadi gue cerita adalah cara gue nge-launchingnya. Terus insight apa nih yang bisa kalian dapat? Tadi kan gue cerita cara gue gitu ya. Bisa nggak ditiru? Bisa. Pertama adalah lo tadi strategi lo harus riset posisi. Yang kedua adalah ya lo harus tahu nih ketika lo mau launching, seller atau brand, lo harus bikin konten cukup banyak. Jangan maksud gue tuh cuma kayak bikin satu terus gitu lo berharap laku. Nggak mungkin. Kedua, sebelum launching itu juga lo mau bikin FOMO nggak? Kebayang nggak? Kalau waktu awal di komunitas kita bikin promo khusus buat komunitas, itu bikin FOMO. Jadi kayak mungkin sebagian besar di awal tuh efek dari situ dapat harga pre-launch waktu awal ya. Nah, terus setelah itu lo mau ningkatin awareness pakai siapa nih? Nah, di sini kalian harus riset kayak siapa aja beberapa influencer yang personanya matching. Tadi yang gue cerita di awal, gue pakai edu creator. Kenapa? Karena masalah gue kan untuk edukasi. Jadi gue pakainya edu creator. Edu creator gue kasih komisi yang oke, dan setelah itu gue iklanin. Jadi mereka lebih senang lagi. Dan mereka kalau dapat komisi mereka senang lagi. Jadi kayak mereka bahkan ada yang senang, ya udah masih bikinin terus. Oh enak nih, kayak gini nih. Ngapain gue ini? Gini aja, gue nggak capek, gue nggak pusing, gue nggak ngapa-ngapain.
Itu yang gue manfaatkan gitu ya, itu yang gue manfaatkan hype-nya gitu. Karena dengan educator ini jalan, itu biasanya bakal bikin awareness lu cukup besar. Nah tinggal berikutnya bikin retargetingnya. Kalau sekarang kayak iklan TikTok mungkin bisa pakai GMP Max. Kalau kalian ngerti caranya itu bisa bikin retargeting yang efektif banget buat jalan. Nah sambil ingat, gue sekarang sering mulai ngebahas tentang lu harus nyiapin buat branding, brand fame. Nah brand fame itu harus dibangun dengan cara gimana? Kalau di gue bikin event. Setelah gue bikin event, gue masukin ke publikasi media. Itu kan membangun brand fame yang akhirnya membuat orang kayak yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu, gue kemarin ada kayak acara kayak gini nih, ada seperti ini nih, ada diliput seperti ini nih, ada kayak gini nih, ada kayak gitu nih. Nah itu kan adalah hal-hal yang bakal bikin orang lebih tertarik, orang lebih trust dengan kalian, gitu ya. Nah itu adalah cara-caranya. Budgetingnya berapa gitu ya? Nah sebenarnya budgetingnya bisa diatur sesuai dengan misalnya budget kalian. Cuman mungkin kalau budget lu kayak kecil ya, maksud gue kecil tuh di bawah 10 juta masih bisa-bisa aja. Cuman mungkin level dari kreatornya, level dari ininya nggak sebesar yang tadinya gue lakuin. Yang gue lakuin cukup masif, yang gue lakuin cukup besar, tapi dihitung-hitung kemarin kita malah nggak rugi juga. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung kok. Gitu. Kita masih untung, bahkan kita bikin event aja kemarin 500 orang, itu kita nggak rugi. Gitu. Kita nggak rugi, kita masih untung. Masih ada untung dikit lah. Gitu. Ibaratnya kayak kita yang ngurusin, yang co-foundernya misalnya bisa pas lagi itu kita ngurusin bikin acara, kita masih bisa dapat nginep di hotel enak, masih bisa makan-makan, masih apa. Profit sisanya udah tipis tapi ya udah nggak apa-apa gitu loh. Profit eventnya masih tipis tapi kan nggak nombok. Tapi kan gue efek semuanya dapat gitu loh. Itu kan yang gue kejar gitu kan. Nah itu tadi yang gue bisa bilangin. Terus kalau gitu bisa nggak lo kerja sendiri? Ya bisa aja kalau lo punya network untuk semuanya. Kalau misalnya lo ngerasa kayak, aduh gue pengen nih brand gue digituin, produk gue digituin, tapi gue gak punya info, lo bisa kerja sama kita di Mia Agency gitu. Jadi kita punya cukup banyak kreator, kayak sekarang itu Mia Agency itu MCN, di level MCN kita masuk salah satu level top MCN gitu. Kalau nggak salah di bulan terakhir kita masuk ranking 1 gitu ya. Nah tapi ya ranking namanya berubah-berubah ya, jadi kreator kita banyak, kita bisa sesuai nih kira-kira lo mau pakainya sama siapa gitu loh, bikinnya kayak gimana gitu kan, konsepnya seperti apa. Nah kita bisa aturin semuanya buat launching produk kalian biar bisa smooth dan penjualannya bisa laris ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang mau tanya tulis di komen, jangan lupa buat like dan share. Gimana sih komposisi yang tepat atau yang pas dalam jualan online? Jadi gini, jualan itu bisa dibilang gampang ya gampang, susah ya susah gitu kan. Banyak yang ngalamin kayak gue tuh harus ngapain sih buat kayak gimana. Tapi sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Cheers. Nah yang pertama nih, lo sadar gak sih kalau misalnya, gue gak tau di antara kalian siapa yang suka masak? Boleh dong kasih tau gue di komen, tulis di komen lu suka masak atau enggak, lu pernah masak atau enggak. Kenapa gue lagi pakai analogi masak? Karena menurut gue pas lagi ngeliat orang masak atau pas lagi nyobain bikin makanan, kayaknya sama kayak lagi bisnis loh sebenarnya. Karena gini, masak itu kan dibagi jadi 2 macam, bener gak? 1, persiapan, preparing. 2, eksekusi. Kalau lo misalnya nggak bisa masak atau apa, lo pasti pernah nonton lah film-film kayak Hell Kitchen, Master Chef, dan teman-temannya, bener nggak? Dimana kalau lo perhatiin nih, kayak chef itu dikasih waktu 1 jam, gitu kan. Dan di awal tuh kayak, dia tuh masaknya kayak osreng gitu, kayak paling cuma 20 menit gitu tuh nggak, dari 1 jam. 15-20 menit, jarang lah yang dimasak bener-bener kayak jam-jaman, kecuali lo makanan yang, memang yang makannya lama gitu ya. Tapi kalau yang simple tuh kayak, wah cepat banget. Dan mereka tuh ngabisin waktu paling lama di mana coba? Preparing, bener gak? Nyiapin bahannya apa, ininya kayak gimana gitu kan. Nah dan semakin makanan itu semakin complicated gitu ya, semakin rumit, itu preparingnya makin menjijikan, makin ribet gitu kan. Nah sebenarnya kalau gue lihat, kenapa gue lihat itu sama kayak jualan online, sama karena gini, lu jualan online semakin lu mau cuan banyak, semakin lu mau laku, itu preparingnya makin ribet. Semakin lu mau bikin sesuatu yang yaudahlah gini lah, ibarat gini lah, lu mau makan Indomie ya, apa sih yang lu prepare? Nggak ada, cuma butuh Indomie doang. Udah gitu lu buka, udah ready semuanya, udah tinggal masak. Tapi yang lu dapat adalah Indomie. Gue bukan bilang Indomie nggak enak ya, tapi kalau dibandingin sama kayak lu lu makan di restoran bintang 5 gitu ya, yang wah gitu ya, itu kayaknya jauh banget gitu, simple dish versus yang complicated gitu ya. Dan harganya, ya kita tahu dong, harga Indomie lu beli di warung makan juga paling 20.000 ya. Kalau ada yang jual 50.000 lu udah, wah itu lu udah lagi digetok luar biasa, lu lagi dicekek lu kan, gitu kan. Tapi kalau yang mahal itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan
bener nggak? Satu piring makanan bisa 100.000 jutaan. Nah sekarang yang gue bahas adalah, gue mau tanya sama kalian mau jualan, mau untungnya mau yang ratusan ribu, yang jutaan, ibarat Michelin star, oh kalau makanan, atau mau Indomie? Pasti maunya yang Michelin star dong, ya nggak? Ya nggak tahu sih, emang ada ya, maksudnya mau untung tipis-tipis? Kayaknya nggak deh. Kalaupun ada, ya mungkin nggak cocok sih kalau nonton di channel gue, karena gue bakal membahas gimana caranya kalian punya Michelin star gitu ya. Nah terus apa yang harus dilakuin biar lo untung di situ? Nah, lo harus tahu adalah di fase preparing itu ada beberapa hal. Pertama, sesimpel kayak lo harus tahu pertama kali adalah marketnya itu siapa. Lo mau jual ke siapa? Lo mau jual ke siapa? Udah gitu, lo mau produknya seperti apa, gitu kan? Karena dengan ini lo tahu, lo bakal lebih gampang buat jualan. Nih, jujur, gue belum lama baru datangin. Jadi ada satu sekolah minta tolong ke gue, dia bilang gini, sekolah kita tuh sekarang jumlah muridnya tuh menurun gitu, bisa nggak bantuin biar lebih rame gitu loh. Nah terus ya gue tanya balik kayak, terus kalau sekolah lu kelebihannya apa gitu kan. Dan yang datang ke gue tuh terus ngomong, ya sebenarnya kita juga bingung sih kelebihannya apa. Ya dalam arti kalau lu jadi bingung gimana gue ini, nggak bener gak? Tapi ya sesimpel itu, kalau lu mau laku lu harus tahu dong market lu apa, siapa. Kalau market lu siapa ini tahu, lu tahu kira-kira lu mau bikin apa. Karena kan market sesuai dengan barangnya, bener nggak? Ya. Nah, terus kalau lu udah, nah ini kan baru ngomongin preparing ya. Preparing itu market siapa, produknya siapa. Lu perlu tes. Ibarat kalau kita mau nguji resep nih ya. Resep itu kan perlu dicoba. Ini enak nggak nih? Laku nggak nih? Nah makanya begitu udah punya market, udah punya produk, lu udah kemungkinan mencoba bikin, tes dulu. Jangan lu goreng, sajiin, cobain dulu, asinnya cocok nggak gitu kan. Nah terus jangan lupa nih, ketika lu preparing kan lu harus mempersiapkan, kayak memperhitungkan kayak gini. Contoh, gue mau masak, gue harus tahu nih, ini masak buat berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa gue bahas gitu? Buat 2 orang, porsinya mungkin dagingnya harus berapa ratus gram. Buat 3 orang, ya kalau terlalu sedikit nanti rebutan, bener nggak? Buat 4 orang, beda lagi, bener nggak? Nah itu adalah ngomongin HPP, ngomongin margin, ngomongin untungnya berapa, gitu kan. Terus itu harus disiapin. Nah udah gitu kemudian lo harus, yang berikut lagi lo persiapkan nih. Oke, gue udah tahu nih. Oke, gue lagi siap-siap ya. Gue udah mau bikin. Gue udah tahu nih marketnya mau apa. Gue udah siapin bahannya apa. Gue udah siapin nih kayak bumbunya apa. Berikutnya, lu kalau misalnya di restoran yang mahal, mereka bahkan udah mikir piringnya mau kayak gimana. Bener nggak? Piringnya mau warna hitam, warna putih, warna hijau, ya pokoknya mau aneh-aneh lah. Ibarat lu mau jual tokonya, toko online lu mau di mana? E-commerce sekarang banyak, tempat jualan banyak, tapi apakah lu bisa jalan semuanya? Bisa sih kalau kuat. Tapi biasanya jujur di awal nggak mungkin kuat semuanya. Satu aja dulu. Maksud gue nggak usah macam-macam banyak-banyak gitu kan. Nah, ini masih ngomongin preparing. Ya, terus udah gitu nih, udah lu preparing, oke, lu udah siap, udah mikir ini itu. Kedua, oke, gue udah punya bahannya. Kedua kan gue harus potong-potong tuh, bener nggak? Potong-potong bahan, siapin itu bahan itu mau kemana, mau diulek atau mau ada yang dimasak dulu atau digoreng. Ibarat gini, oke, lu udah punya produk udah terbukti, udah kelihatannya oke, lu cobain tuh bikin itu barang jadi live. Barang jadi live itu apa? Yang uploadin SKU, deskripsinya, bannernya, apanya lu masukin, judulnya lu bikin gitu. Karena lu ketika itu bikin itu ibarat lu lagi nyiapin nih, motong-motong segala macam. Udah ready belum? Udah. Oke, kalau udah ready, sekarang kita masak. Ya kan? Masaknya ngapain? Ya ketika lu masak adalah ya lu mulai tuh cobain testing jual. Betul nggak? Jualnya gimana? Kasih traffic. Kasih pengunjung, kasih biar orang lihat nih, oke, ternyata nih ya gue udah bikin produk gue baju putih misalnya, atau produk gue buku nih ya. Nah produk gue ini, nah udah gue bikin, gue tes, laku nggak? Orang ketika beli kayak gimana? Udah orang beli lu liatin, responnya kayak gimana nih? Ketika dia makan, apakah makanan lu keasinan, kepedesan, apa nggak enak, atau kan kelihatan dari reaksi muka. Kelihatannya dari mana kalau kita lihatnya? Dari review. Reviewnya gimana? Satu orang review bagus, oke aman. Bagus, jelek, bagus. Oh, ada yang salah nih. Jangan-jangan produk gua nggak standar gitu loh. Gua pernah ada waktu pas lagi satu kali gua workshop di kantor TikTok, terus ada audiens yang bilang, "Aduh, audiens itu tuh gila jelek banget." Kenapa jelek banget, Pak? Gua tanya, "Iya, produk saya tuh kadang bagus, kadang jelek. Begitu review jelek, saya langsung tokonya turun." Ya dalam hati gue pengen ngomong gitu, itu berarti kualitas produk lu, kenapa bisa banyak yang ngomong jelek tapi dia merasa orangnya yang salah gitu kan. Ya maksud gue kalau kayak gitu kan nggak mungkin lu nyalahin pembeli, karena pembeli nggak pernah salah, bener nggak? Mungkin barang kita nih yang salah, yang kurang tepat gitu kan. Nah kalau ada yang kurang tepat lu langsung perbaiki.
Buat apa? Biar lu nggak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau misalnya udah perbaiki, ya udah. Berarti kan lu udah bisa punya resep yang akhirnya ini makanan tuh enak, terbukti laku. Jadi kebayang nggak? Kurang lebih kayak gitu nih analoginya gitu kan. Nah dari analogi gua tadi, gua yakin di antara kalian pasti ada yang ngalamin kayak, oke, gua nggak pernah ngelakuin riset market, gua nggak pernah kayak gini, gua nggak pernah kayak gitu, gua nggak pernah kayak gini. Mungkin ada hal-hal yang kelewat. Nah sebenarnya buat bantuin kalian biar jualan kalian smooth. Nah gue bikin satu project di satu perusahaan namanya Skill School. Skill School itu memang diarahin khusus buat edukasi para seller buat jualan online-nya makin laris. Kalau lu lihat di skillschool.id, itu banyak banget kelas online dari, bukan cuma dari gue ya, tapi dari banyak yang lain juga, banyak trainer yang lain yang ngebahas dan mereka punya skill masing-masing. Nah, lu bisa lihat di situ gitu kan. Dan di Skill School ini kita punya satu produk namanya pendampingan. Jadi konsultan pendampingan ini kita udah nyiapin konsultan buat bantuin kalian nih para seller yang misalnya, oke deh, gue mau jalan, gue mau laku, gue mau jalannya sendiri, gue mau cobain sendiri, bisa nggak gue kerjain? Bisa. Jadi nanti tim kita bakal risetin kayak market lu siapa, lawan lu siapa, lu harus ngapain, caranya seperti apa, step-stepnya kayak gimana, dan kita udah siapin kayak dalam 3 bulan tuh punya target kayak lu naik omset 50%, naik omset 100%, lu harus ngapain aja, dan itu semua udah disiapin buat bantu kalian ke arah sana. Jadi buat misalnya kalian nih yang pengen buat dibimbing kayak gitu, lu bisa klik di deskripsi gua, lu bisa tulis di komen juga, nanti tim gua bakal kontak lu buat masuknya seperti apa. Nah, kalau lo ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.